Debat pertama Capres 2024 telah diselenggarakan pada Selasa lalu. Saat ini masyarakat menantikan debat kedua untuk menegarkan gagasan para calon pemimpin bangsa ke depannya. Lantas apa saja evaluasi debat pertama dan rekomendasi untuk debat berikutnya? Bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Perludem Hoirunisa Nur Agustianti. Mbak Titi, Mbak Ninis, selamat malam. Selamat malam, Mas Reza. Iya, apa saja evaluasi dalam debat perdana kemarin? Ya, dari debat yang pertama kemarin memang salah satu catatannya adalah formatnya gitu ya, karena kan memang yang kemarin pertama kali modelnya dibuat apa ya semacam town hall gitu ya, ada pendukungnya gitu ya, yang ternyata kalau dalam hasil pengamatan kami ternyata itu justru memberikan catatan tersendiri gitu, karena akhirnya jadi ramai sekali, jadi riuh sekali gitu ya, dan tidak fokus kepada tiga pasangan calon ini gitu, karena di belakang itu kan suara jadi ramai sekali. Belum lagi apa pendukung yang hadir cukup banyak gitu ya, dan seolah-olah ini jadi semacam apa ya saling saling menunjukkan kekuatan pendukung mana nih yang paling kuat gitu. Padahal kita inginnya fokus kepada proses debatnya. Apa ya tentu boleh saja gitu ya tim pendukungnya hadir gitu ya, tapi kalau sebanyak kemarin tentu ya tadi akan apa ya setidaknya sebagai penonton saja ya yang menonton itu menjadi mengganggu sebetulnya. Paling tidak 10 orang saya rasa cukup, fokusnya hanya di apa ketiga pasangan calon ini saja gitu ya, capres atau cawapresnya saja. Saya rasa ini perlu di apa ya ditinjau ulang oleh KPU untuk menyelenggarakan debat yang kedua sampai yang kelima nanti gitu, supaya tidak terlalu ramai. Kita melihat di apa ya setidaknya bagi penonton gitu ya, kita melihat para pasangan para calon ini sedang berdebat gitu misalnya, tapi yang di belakangnya ada yang main handphone misalnya, ada yang ngobrol misalnya. Nah, itu kan cukup mengganggu. Nah, yang berikutnya adalah soal tim panelis sebetulnya yang ternyata juga tidak seperti biasa gitu ya, seperti di debat-debat apa capres di pemilu-pemilu sebelumnya. Sebetulnya kan kita ingin lebih bisa interaktif gitu ya, bisa bertanya. Nah, ini kan seolah-olah hanya tim ini hanya ya tim pembuat soal gitu ya, lalu mengambil nomor undian dan tidak bertanya langsung kepada para capresnya. Nah, harapannya sih sebetulnya kita kan juga ingin proses debat ini betul-betul apa ya, bisa naik kelas lah ya dari pemilu yang satu ke pemilu berikutnya. Oke, Mbak, dari pengamatan Anda, apakah memang debat kemarin sudah memenuhi substansi yang diinginkan begitu? Iya, kalau dari sisi substansi ya saya rasa dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya dengan model debat yang seperti ini Hmm? susah untuk masih belum bisa juga gitu ya untuk betul-betul menggali gagasan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden. Karena tadi modelnya kan ya bertanya saja gitu ya, saling menanggapi, tapi ya waktunya cukup singkat juga gitu ya, 1 menit, 2 menit, sehingga ya apa kita tidak bisa menggali secara mendalam gitu ya. Jadi bisa dikatakan ya baru baru kulit-kulitnya saja gitu ya yang disampaikan oleh ketiga pasangan calon ini pada debat yang lalu gitu. Jadi dengan model cara bertanya misalnya ya pertanyaan yang sudah disiapkan pun juga apa ya tidak misalnya tidak menukik gitu ya kepada isu yang diangkat pada proses debat. Saya rasa ini yang kemudian bagi publik ya harusnya kan kita bisa betul-betul melihat sampai cukup apa ya cukup detail gitu apa sih sebetulnya gagasan yang mau diangkat oleh ketiga pasangan calon ini. Oke, kita breakdown satu persatu. Yang pertama tadi di awal Anda katakan memang model seperti town hall ini sepertinya agak kurang tepat digunakan pada debat pertama kemarin. Apakah ini juga mempengaruhi psikologis dari para calon untuk saling serang begitu? Kita lihat ada video viral, salah satu calon wakil presiden juga membakar semangat pendukungnya untuk menyerang pasangan yang lainnya. Apakah ini juga ada pengaruh psikologis dari pengamatan Anda? Iya, tentu dengan banyaknya orang yang hadir di belakangnya gitu ya, pendukung yang hadir di belakangnya dengan apa ya, dengan bersorak-sorai, dengan tepuk tangan, ini kan akhirnya bisa dimanfaatkan tadi itu gitu ya oleh para capres dan cawapres ini untuk ayo nih bisa kita ramaikan gitu ya. Padahal kan poin debatnya bukan di situ. Poin debatnya adalah beradu gagasan dari ketiga pasangan calon ini. Nah, dengan adanya penonton yang pendukung yang cukup ramai di belakang sana, akhirnya kan semua orang jadi merasa apa ya, merasa bisa
untuk memberikan dukungan gitu ya, walaupun sudah ada aturannya gitu ya. Moderator juga beberapa kali mengingatkan untuk tetap tenang, tapi kan ya cukup sulit gitu. Bahwa kemudian perlu mengakomodir pendukung, ya tidak perlu banyak-banyak. Kan kita bisa melihat dari jarak jauh juga gitu. Karena kan poin dari debat ini adalah melihat gagasan yang disampaikan, melihat artikulasi yang dari ketiga pasangan calon ini, gestur emosionalnya mereka seperti apa gitu ya. Ini yang sebetulnya kelihatan dalam proses debat. Jadi pendukungnya menurut saya tidak perlu sebanyak itu gitu ya. Sehingga sekarang kan kita melihatnya ini semacam ya show of force aja nih. Banyak-banyakan pendukung pada saat proses debatnya. Oke, kita breakdown yang kedua tadi ada katakan juga soal pertanyaan yang kurang menukik begitu ya. Kita lihat tema debat pertama kemarin adalah membahas mengenai pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, kerukunan warga. Apakah menurut Anda tema yang sebesar itu terlalu banyak yang akan dibahas selama 150 menit atau seperti apa? Iya, temanya cukup luas gitu ya di saat debat pertama kemarin, mulai dari anti korupsi, HAM gitu ya, bicara soal Papua. Nah, kita jadi tidak bisa melihat detail-detailnya seperti apa. Misalnya soal pemberantasan korupsi gitu ya. Ada yang menyebutkan penguatan KPK. Bagaimana penguatannya gitu misalnya. Bagaimana pengawasan yang mau dilakukan, bagaimana pencegahan yang mau dilakukan. Sulit sekali untuk bisa detail gitu ya, karena dengan tadi ya waktunya cukup singkat, temanya cukup besar gitu ya, dan pertanyaan-pertanyaan yang yang disampaikan pun juga khususnya ya pertanyaan yang sudah ada di amplop-amplop itu kan rasanya pertanyaan yang sifatnya bukan normatif tapi ya secara umum saja gitu, tidak detail gitu ya. Nah sebetulnya kan harapannya ketika pertanyaan umum saat saling menanggapi ini bisa menanyakan lalu detailnya seperti apa. Nah tapi itu tidak muncul pada saat debat yang pertama kemarin. Nah makanya ini evaluasi menyeluruh saya rasa perlu ya, termasuk bukan hanya dari sisi venue gitu ya menghadirkan pendukung, tapi bagaimana bisa betul-betul mendalami dari setiap isu yang akan diangkat. Karena tadi kita tuh, apalagi masa kampanye ini kan singkat sekali ya, hanya 75 hari. Berbeda dengan pemilu sebelumnya yang kampanyenya hampir 7 bulan. Kita jadinya waktu kita terbatas nih sebagai pemilih untuk bisa menelusuri visi misi, rekam jejak, dan sebagainya. Oke, terakhir mungkin rekomendasi Anda untuk debat-debat berikutnya, masih ada 4 debat lagi yang belum terlaksana? Ya, harapannya adalah debat selanjutnya ya fokus saja kepada ketiga pasangan calon ini pada capresnya, ataupun nanti debat berikutnya pada cawapresnya. Fokus saja misalnya ya tidak perlu ramai seperti kemarin gitu ya. Misalnya gelap saja dengan yang disorot ketiga orang ini saja gitu ya. Saya rasa itu bisa lebih fokus kepada mereka lebih fokus pada menggali gagasannya kepada sampai detailnya seperti apa. Nah, tim panelis sebetulnya harapannya bisa bertanya juga sebetulnya ya, karena kan KPU menunjuk tim panelis ini kan adalah para pakar. Rasanya sayang sekali kalau para pakar ini hanya diminta membuat soal gitu ya, tapi tidak diberikan kesempatan untuk mendalami dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka berikan kepada ketiga pasangan calon ini. Baik, kita harapkan di debat berikutnya mereka bisa menampilkan ide dan juga gagasan yang diadu di sana, bukan adu kekuatan penonton tadi kalau yang Anda katakan seperti itu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini Direktur Eksekutif Perludem Hoirunisa Nur Agustianti. Selamat malam. Selamat malam.